li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Selamat siang Bapak Ibu hebat penggiat ilmu sekalian. Mari kita langitkan syukur atas nikmat yang masih bisa kita rasakan sampai saat ini sehingga kita dapat bersilaturahim di ruang Zoom siang ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada kita selaku umatnya. Perkenalkan, saya Heni Hardiani, pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Mohon izin memandu kegiatan webinar siang ini. Sebelum kita mulai acara webinar siang ini, marilah kita sama-sama berdoa untuk kelancaran kegiatan kita hari ini. Bapak dan Ibu, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum kita memulai sesi sharing, saya akan buka dulu dengan satu pantun, Bapak dan Ibu. Buka laptop sambil minum kopi. Sinyal lancar, hati pun senang. Yuk belajar literasi di sini, biar makin cakap di dunia digital nan canggih sekarang. Cakep. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Mudah-mudahan pantun yang baru saja bisa membuat kita semakin semangat menambah wawasan, karena hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi pengguna digital yang cerdas, kreatif, dan bijak. Adapun topik webinar kita hari ini adalah literasi digital. Kita akan berdiskusi dan sharing bagaimana menjadi pengguna digital yang cerdas, kritis, dan kreatif. Karena di era serba online ini, kemampuan literasi digital adalah kunci agar kita bisa beradaptasi, berdaya, dan tetap aman di dunia maya atau di dunia sosial media. Selanjutnya, bagaimana kita bisa memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital secara bijak, aman, dan produktif. Siapa? Bapak dan Ibu di ruang Zoom sudah hadir narasumber hebat kita, Bapak Iip Arifin SPD. Sebelum kepada beliau, saya akan tambah satu pantun lagi. Boleh ya Bapak dan Ibu ya, biar gak ngantuk ya. Iya, Bu. Nah, Wi-Fi kencang, bikin bahagia. Zoom Cakep. dibuka, wajah ceria. Webinar Cakep. literasi kita mulai saja. Siap-siap nambah ilmu, tapi jangan lupa gembira. Ya. Tidak Cakep. berlama-lama lagi, mari kita persilahkan kepada narasumber hebat kita, Bapak Iip Arifin, untuk share tema diskusi kita kali ini mengenai literasi digital. Kepada Bapak Iip Arifin, SPD, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Heni atas waktunya. Mungkin sebelumnya tes modulasi dulu nih. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Dengar, Pak. Jelas Ya, sekali. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du.
Yang pertama saya ucapkan terima kasih, ya saya ucapkan juga kepada Bu Heni, ini yang saya hormati, saya banggakan. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Kemudian juga yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan Ketua Kombel Pengawas, ya Ibu Iswatun, Haji Iswatun, yang mudah-mudahan juga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, yang sudah ada di Zoom, ya pada kesempatan hari ini juga mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, panjang umur, yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum dimulai, saya izin share screen dulu ya, Bu Eni, saya izin share screen. Mangga Pak Irfan. Ya. Oke. Sudah terlihat belum ya? Apakah sudah terlihat? Ada Pak, sudah Sudah, tampil. Pak. Sudah ya. Oke. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba memaparkan ya, atau kita berdiskusi ya, berkaitan dengan literasi digital. Ini nggak bisa ke atas ya, sebentar. Oh, udah naik. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin di sini Bapak dan Ibu bertanya-tanya nih, apa sih literasi digital yang akan kita bahas pada hari ini? Baik, dari pertanyaan itu, ini kok nggak itu ya, nggak jalan. Oke, jadi pertanyaannya apa? Literasi digital itu. Nah, ini ya. Literasi digital itu merupakan kecakapan atau life skill yang tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki sikap berpikir kritis, kreatif, serta inovatif sebagai kompetensi digital. Nah, Bapak dan Ibu, jadi di literasi digital ini bukan hanya kita bisa menggunakan perangkatnya saja, bukan hanya kita bisa melihat informasi dan komunikasi, tetapi kita juga mampu bersosialisasi. Ya, kemudian juga kita berkemampuan di dalam pembelajaran apa manfaat dari teknologi digital ini, serta bagaimana kita bersikap kritis, bersikap kreatif, serta memiliki rasa inspiratif ya di dalam kompetensi digital kita. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini perangkat-perangkat digital yang sering digunakan oleh kita ya. Yang pertama adalah telepon seluler. Nah, telepon seluler ini adalah perangkat yang paling banyak digunakan ya oleh masyarakat di Indonesia, terutama ini sekitar 85%. Kemudian menggunakan laptop atau notebook itu sebesar 32%. Ya, kemudian menggunakan desktop ya, atau PC ya, komputer itu sebesar 14%. Dan ada juga yang menggunakan tablet. Ya, ini adalah 13%. Bapak dan Ibu, literasi digital ini selalu nanti akan berhubungan dengan penggunaan internet. Nah, jadi semua perangkat ini semuanya adalah perangkat-perangkat yang terhubung dengan internet. Nah, ada 5 hal yang paling banyak diakses oleh pengguna internet di Indonesia. Yang pertama adalah sosial media, media sosial.
Kemudian yang kedua berikutnya adalah pesan instan. Kemudian selain itu juga ada yang baca-baca berita, informasi. Kemudian ada juga yang mencari data dan informasi-informasi lainnya. Dan ada yang menggunakan streaming video. Nah, itulah lima hal yang sering digunakan di internet di Indonesia. Jadi apa pengertian dari literasi digital kita hari ini? Jadi literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, memahami informasi yang ada di dalamnya, serta memanfaatkannya secara bijak, kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita menggunakan perangkat digital, kemudian kita menggunakan internet di dalamnya, maka sebenarnya kita sudah keluar ya ke dunia maya. Walaupun jasadnya nih hari ini kita berada di ruangan ya, duduk, tapi sebenarnya kalau kita memasuki dunia digital itu kita bisa berkelana kemana-mana. Nah, Bapak dan Ibu ya, bisa bertemu dengan orang, bisa baca berita di tempat lain, kita bisa mengunjungi juga tempat-tempat lain, kita bisa menonton, kita bisa melihat atau bisa mencari data. Ya, ini dengan sangat bebas sekali. Sehingga dunia yang begitu luas itu berada di genggaman tangan kita pada hari itu. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, sehingga kita di sini harus bisa membedakan mana ruang pribadi dan mana ruang publik. Karena kita sudah berada di ruang yang sangat besar. Nah, ketika kita hanya melihat-lihat saja, ya kita mungkin masih berada di ruang yang pribadi. Ya, misalkan kita melihat WA, hanya melihat saja gitu ya, sambil duduk-duduk, ya Bapak dan Ibu, seperti itu. Tapi di situ kita juga bisa langsung masuk ke ruang publik, ruang umum. Ketika kita di ruang pribadi, ya hak dan keamanan kita terjamin sepenuhnya oleh kita. Ya, apapun yang kita lakukan di ruang pribadi itu adalah privasi kita. Tetapi ketika kita sudah masuk ke publik, ke umum, maka hak kita akan bersinggungan dengan orang lain. Nah, disitulah harus ada keamanan. Sehingga kita pun menjadi lebih rentan terancam kalau misalkan ada hambatan-hambatan, ada ancaman-ancaman, dan lain sebagainya. Sebagaimana halnya kita di dunia nyata, masuk ke hutan, masuk ke kota, masuk ke pasar, itu di situ ada ruang publiknya. Nah, sehingga di situ ada kebaikan, tapi juga ada kejahatan di dalamnya. Demikian pula di dunia digital. Ya, di dunia digital. Sehingga kenapa kita harus berliterasi? Ya, ketika kita berliterasi di dalam dunia digital itu ada arus informasi. Ya, di era digital ini informasi itu sangat melimpah. Literasi digital ini akan sangat membantu memilah informasi mana yang valid, mana yang hoax. Ya, karena sekarang informasi itu sudah sangat terbuka. Siapapun itu bisa menyampaikan informasi seluas-luasnya. Nah, maka dari informasi itu mungkin ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jelek juga. Ada yang bernuansa keilmuan, tetapi juga ada nuansa yang lainnya yang bisa membahayakan kita dan orang lain. Maka perlu kita harus berliterasi digital ini. Ya, salah satunya adalah menghadapi arus informasi yang begitu cepat dan luas. Yang kedua, kenapa kita berliterasi digital ya, dan ini menjadi penting. Yang berikutnya adalah untuk meningkatkan daya saing. Dengan adanya
ruang digital, ya dunia kerja ini menuntut penguasaan teknologi digital. Ya, ketika kita di guru saja, ya maka kita harus menguasai ruang digital ini. Ya, ini sangat penting. Ya, sehingga kita menguasai digital. Yang ketiga adalah untuk menjaga keamanan diri. Dengan literasi digital ini membuat seseorang itu lebih peka terhadap keamanan data pribadi terutama. Karena jangankan data pribadi yang privacy ya untuk diri kita. Kadang-kadang foto kita saja itu bisa diambil oleh orang lain untuk kejahatan. Itu foto. Ya. Terkadang kita dihubungi, misalkan ada orang yang menghubungi kita dengan foto profil teman kita misalkan, padahal dia adalah orang lain. Nah, itu di dunia digital itu seperti itu. Maka menjaga keamanan diri itu sangat penting di dalam dunia digital. Nah, itulah pentingnya berliterasi digital. Kemudian berikutnya adalah untuk meningkatkan produktivitas. Memanfaatkan teknologi secara efektif itu akan mempermudah aktivitas belajar, bekerja, dan berkarya. Bayangkan Bapak dan Ibu, dengan teknologi ini kita bisa beraktivitas apa saja. Bahkan ketika kita yang membutuhkan sesuatu, itu tinggal buka gadget kita. Ya, buka HP-nya, aplikasi apa, kita membutuhkan apa. Mau beli makanan, itu tinggal lihat aplikasinya. Makanan apa yang kita sukai, makanan apa yang kita butuhkan. Ya, sehingga di ruang kita itu ada toko, ya. Di ruang-ruang rumah kita, toko itu sudah masuk ke ruang-ruang rumah kita. Nah, itu meningkatkan produktivitas. Ya, bagi orang-orang yang produktif ini dimanfaatkan untuk berjualan, untuk membuat pekerjaan-pekerjaan yang bisa menambah income. Ya, inilah dengan digital ini. Ya, orang yang punya kreativitas memanfaatkan digital ini untuk produktivitas. Yang berikutnya adalah membangun etika digital. Nah, dari semuanya itu, maka kita yang tadi itu berada di ruang publik, ya, maka kita harus membangun etika bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain. Sehingga bisa membentuk sikap positif dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital. Bapak dan Ibu, banyak bersinggungan ya masyarakat kita itu gara-gara digital, gara-gara informasi di digital. Ada perkelahian, ada percekcokan. Ya, kita dengan sosial media ya, media sosial yang sekarang ada ini tambah rentan. Ya, maka perlu literasi digital. Inilah pentingnya berliterasi digital. Bapak dan Ibu, ada 4 ya dimensi digital atau literasi digital. Yang pertama adalah digital skill. Ya, digital skill. Kemudian digital kultur. Yang ketiga digital ethics dan yang keempat adalah digital safety. Ya, ini keempat dimensi ini sangat diperlukan di dalam berliterasi digital. Apa literasi atau digital skill itu? Digital skill atau kecakapan digital ini adalah kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital, ya, atau aplikasinya, atau media sosial yang kita gunakan, serta berbagai platform online. Bapak dan Ibu, perangkat digital hari ini itu sudah menjadi mainan ya sepertinya ya.
anak-anak bahkan yang berumur 2 tahun saja sudah bisa mengoperasikan tuh perangkat digital, terutama HP. Ya, banyak anak yang belum bisa membaca itu sudah bisa mengoperasikan HP, ya, menggunakan HP. Ini adalah sesuai dengan zamannya katanya, gitu. Sementara kita dulu, ya saya terutama, itu untuk bisa menggunakan komputer saja harus kursus dulu. Ya, untuk menggunakan perangkat digital, ya komputer dan lain sebagainya. Ya, itu ada kursus-kursusnya, tapi sekarang tanpa harus kursus, maka anak kecil pun sudah bisa menggunakan perangkat digital ini. Ah, maka Bapak dan Ibu, kita yang sudah punya usia yang generasi kesekian lah ya gitu ya, maka kita pun harus ikut memiliki kemampuan untuk menggunakan perangkat digital ini. Kemudian juga harus bisa mampu aplikasi, ya, aplikasi-aplikasi yang ada di dunia digital ini kita juga harus mampu. Aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan, terutama adalah aplikasi-aplikasi yang bisa membantu dalam pekerjaan kita. Nah, kita sebagai guru juga harus mencari tuh aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita sebagai guru. Nah, kemudian juga menggunakan media sosial dan berbagai platform lainnya. Kemudian digital kultur, ya, budaya digital, di mana ketika kita masuk ke dunia maya, maka harus ada nilai-nilai, harus ada norma, dan ada budaya yang diterapkan di dalam ruang digital itu. Nah, supaya kita tidak bersinggungan orang lain, ya, kemudian kita juga aman dari hukum, ya, terutama berkaitan dengan ITE, ya, Undang-Undang ITE, sehingga kultur atau digital kultur budaya digital ini harus betul-betul kita pahami, ya, bagaimana nilai norma-norma dan budaya yang diterapkan di dunia digital. Sehingga kita contohnya saja misalkan dapat menjaga sopan santun di media sosial. Ya, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menulis, ya, kata-kata, memilih kata-kata, kalimat dan lain sebagainya. Kemudian juga dapat menghargai perbedaan. Ya, karena di dunia digital itu tentu saja banyak kepala, banyak ide. Ya, banyak kepala, banyak keinginan yang berbeda. Ya. Dan terutama adalah penyebaran ujaran kebencian. Nah, ini yang harus kita budayakan. Ya, digital kultur ini jangan sampai menyebar ujaran kebencian, terutama di kita ini rentan sara, ya. Ya gitu. Ini adalah digital kultur, ya, budaya digital. Kemudian digital etik atau etika digital. Nah, di dalam digital etik ini akan bersinggungan dengan aturan, dengan hukum. Ya, di situ harus ada kesadaran mengenai aturan, mengenai tanggung jawab, dan konsekuensi dalam beraktivitas di dunia digital. Contoh misalkan kita dapat menghargai hak cipta, tidak melakukan plagiarisme, serta tidak melakukan cyberbullying. Yaitu salah satu contoh dari etika digital. Berikutnya adalah digital safety. Digital safety, keamanan digital. Bapak dan Ibu, ketika kita masuk ke ruang digital, siapapun bisa melihat keadaan kita. Nah, maka ada data-data yang harus kita lindungi, terutama adalah data pribadi dan perangkat
yang kita gunakan dan juga identitas digital kita harus dilindungi. Contoh misalkan kita harus menggunakan password, ya passwordnya password yang kuat, yang tidak mudah ya ditiru oleh orang lain, ya tidak ditemukan oleh orang lain. Kemudian mengaktifkan autentikasi ya 2 faktor, kemudian tidak sembarangan mengklik tautan yang mencurigakan. Nah, supaya apa? Supaya aman ya. Karena di dunia digital itu tidak hanya ada orang baik di dalamnya, tetapi juga ada orang-orang jahat. Ya, terutama kejahatannya adalah kejahatan finansial. Ya, ada yang pura-pura pinjam, ada yang pura-pura misalkan keluarga kita kecelakaan dan lain sebagainya. Kemudian juga kadang-kadang juga masuk ke perangkat lunak kita, ya diambil data ATM kita misalkan ya, kemudian dibobol ATM kita. Nah, seperti itu. Nah, karena di dalam gadget kita itu, di dalam HP misalkan ada m-bankingnya, ya kemudian itu bisa diretas, dihack. Nah, itulah kita harus bisa menjaga keamanan diri kita, melindungi data pribadi, ya terutama. Ya, Bapak dan Ibu, ini ada beberapa tantangan ya dalam literasi digital. Yang pertama yaitu adalah kita dihadapkan dengan adanya informasi yang hoax, ya, yang tidak benar. Kemudian disinformasi, ya. Ini juga adalah informasi-informasi yang mudah tersebar, ya, berkaitan dengan hoax dan disinformasi ini. Kemudian yang kedua adalah kecanduan digital. Ya, di dunia digital ini banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membuat kita ini kecanduan. Di antaranya adalah game online, kemudian media sosial lainnya. Nah, game online ini banyak yang kecanduan, ya, sehingga dengan game ini ada yang sampai mengarah ke perjudian, ya, yaitu judol, ya, judi online. Nah, ini memulainya dari kecanduan game online, ya, sehingga terjerumus ke hal-hal yang sebetulnya dilarang oleh negara dan agama. Yang ketiga, kejahatan lainnya adalah kejahatan cyber, ya seperti phishing, hacking, atau pencurian data lainnya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat ya apa itu phishing, apa itu hacking, ya. Bagaimana bisa mencuri data ya orang gitu, dengan bagaimana caranya. Nah, ini banyak sekali orang yang sudah masuk ke dalam perangkap ini. Banyak korban ya. Inilah karena kita kurang literasi. Ya, kalau kita sudah berliterasi digital, maka kejahatan cyber ini akan mungkin diperkecil gitu ya. Kemudian keempat, kurangnya kesadaran etika dalam berkomunikasi online. Ya, Bapak dan Ibu, mari kita lihat ya netizen yang apabila berkomentar ya di dalam ruang publik itu kadang-kadang etikanya juga rendah gitu ya. Kadang-kadang ketika kita baca juga waduh ya kan kurang sopan dan lain sebagainya, menghardik, mencaci maki, ya mengatakan mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, karena mereka kurang berliterasi digital. Nah, sehingga kita perlu kesadaran etika dalam berkomunikasi online ini. Kemudian berikutnya adalah kesenjangan digital antara masyarakat yang melek teknologi dan yang belum terjangkau oleh teknologi. Ini untuk masyarakat yang terbelakang ya di beberapa daerah tertentu yang tidak ada sinyal dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, ada beberapa manfaat dari literasi digital ini. Yang pertama adalah lebih mudah mendapatkan informasi akurat, ya, sehingga kita bisa memilah mana informasi-informasi yang benar, mana informasi-informasi yang baik.
mana informasi-informasi yang salah, mana informasi-informasi yang hanya hoax saja, yang tidak benar. Nah, di sini dengan berliterasi digital kita mampu ya memilah mana informasi-informasi itu sehingga kita juga bisa melihat informasi yang akurat. Yang kedua adalah lebih produktif dan kreatif dalam menggunakan teknologi. Bapak dan Ibu, kita sebagai guru tentu saja banyak aplikasi-aplikasi yang tentu saja kita butuhkan ya untuk mengajar, untuk aktivitas kerja kita. Nah, maka disitulah literasi digital diperlukan oleh kita supaya kita lebih produktif dan kreatif ya di dalam menggunakan teknologi yang ada sekarang ini. Kemudian berikutnya adalah lebih aman dalam menjaga data pribadi dan identitas digital. Nah ini Bapak dan Ibu, jangan sampai kita data pribadinya bocor. Ya, bahkan secara nasional itu banyak hacker sebetulnya yang katanya menurut informasi data kita itu dijual ke negara lain. Nah itu pun sebetulnya adalah salah satu keamanan yang harus kita jaga, terutama oleh negara. Dan pribadi kita juga harus menjaga data-data pribadi dan identitas digital kita. Ya. Kemudian lebih bijak dalam bermedia sosial. Ya, kita setelah mengetahui dengan literasi digital ini, maka kita lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Dan yang terakhir adalah mampu berdaya saing global di era industri 4.0. Ya, Bapak dan Ibu, berikutnya adalah strategi meningkatkan literasi digital ini seperti apa? Yang pertama adalah edukasi atau pelatihan literasi digital, baik di sekolah, di kampus, atau di komunitas. Salah satunya mungkin kita sekarang ya beredukasi dalam komunitas ya kombel kita nih, komunitas pembelajaran. Nah di pengawas ini Bapak dan Ibu sekarang sedang beredukasi literasi digital, membantu hal ini ya melalui komunitas belajar oleh pengawas pendidikan Kabupaten Bogor. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran kritis dalam memilah informasi. Ya, di sini kita strateginya untuk meningkatkan literasi digital itu kita harus meningkatkan kesadaran kritis dalam memilah informasi. Ya, sehingga informasi-informasi yang kita terima itu tidak asal kita telan, tidak asal kita terima saja, tetapi kita harus cross check benar atau tidak ya, informasi yang kita terima ini. Berikutnya adalah mengembangkan kreativitas digital melalui pembuatan konten positif. Nah ini bagi yang suka membuat konten ya, maka harus meningkatkan literasi digitalnya ya untuk mengembangkan kreativitas digital mereka ini. Kalau kita misalkan suka membuat konten-konten, maka konten-konten yang harus disajikan adalah konten-konten yang positif. Jangan konten-konten yang negatif. Yang negatif itu misalkan adalah tentang pornografi, perkelahian, ya kekerasan, ya kemudian hoax, kemudian juga anjuran apa ya, sara ya seperti itu, kebencian. Nah ini harus dihindari. Nah, maka tingkatkan literasi digital ini untuk mengembangkan kreativitas digital. Berikutnya adalah mengajarkan etika dan keamanan digital sejak dini. Ya, sudah saya sampaikan tadi. Kemudian berikutnya adalah kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, media,
dan masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang sehat. Nah, seperti ini. Jadi semua harus berkolaborasi nih di antara pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat di dalam ekosistem digital ini. Sehingga semua berita, semua akun, semua kejadian ya atau apapun yang ada di dalam digital ini, ekosistem digital ini semuanya baik dan sehat. Bapak dan Ibu, ketika kita berada di dunia digital, ya ini terkadang agak miris juga ya kita sebetulnya, di mana kita harus memilih, harus memilah informasi, tontonan dan lain sebagainya. Tetapi ibarat ketika kita berjalan ya di sebuah jalan itu ada yang menaburi misalkan paku, beling dan lain sebagainya ditaburi itu. Ya, ini di dunia digital ini seolah-olah seperti ini nih. Kalau kita bisa ibaratkan ya, ada sebuah jalan yang ditaburi dengan paku, dengan beling dan lain sebagainya yang membahayakan. Tetapi si pejalan kaki ini disuruh untuk berhati-hati, jangan sampai kena beling, jangan sampai kena paku, begitu. Nah, ini di dunia digital ini banyak bertebaran hal-hal yang merugikan, hal-hal yang buruk, hal yang tidak baik, hal yang jelek. Ya, ada judol di sana, ada pornografi di sana, ada kebencian di sana, gitu ya. Itu tidak ada yang ya kelihatannya gitu ya, kelihatannya tidak ada yang bisa menghentikan itu. Bertebaran di sana. Tetapi anak kita, kita sendiri, ya keluarga kita, anak-anak didik kita disuruh berhati-hati di dalamnya. Maka jangan salahkan kita ya apabila ada suaranya, Bu. Kok ini ya? Masih ada suara? Masih ada suara, Ada, Pak. Pak. Ada Oh, suara. masih. Oke, Ya. siap. Cuman Ini ya, ya, ini backgroundnya jadi berubah. ya seperti itu. Ya mudah-mudahan yang bisa apa ya, yang bisa meminimalisir atau menghilangkan bahkan kalau bisa ya hal-hal buruk di dunia digital kita ini. Yang mudah-mudahan saja ini bisa didengar oleh pemerintah. Banyak akun-akun atau platform-platform yang tidak baik ya, terutama perjudian, kemudian pornografi dan lain sebagainya itu ditutup ya situsnya oleh pemerintah. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena di dalam dunia digital ini banyak penipuan digital, maka kita harus mewaspadai. Ya, bagaimana cara mewaspadainya? Nah, untuk keamanan digital, ini ada pengamanan perangkat digitalnya. Ya, ada perangkat digitalnya. Baik itu HP, baik itu laptop, ya atau PC kita, ya atau tablet ya dan lain sebagainya, ya perangkat digitalnya itu juga harus kita amankan ya dengan password atau dengan lainnya. Kemudian pengamanan identitas digital, ya kita lihat identitas digital apa saja yang harus kita amankan ya. Jangan sampai identitas kita ini dicuri atau dimanfaatkan oleh orang lain untuk kejahatan ya, atau untuk pemerasan atau untuk lain-lainnya, terutama adalah berkaitan dengan kejahatan finansial. Pasti ya kejahatan di dunia digital semuanya akan bermuara kepada finansial ya, finansial. Kerugiannya adalah kerugian finansial yang akan sangat dirasakan. Kemudian mewaspadai penipuan digital.
Ya, ini juga banyak penipuan-penipuan. Kemudian memahami rekam jejak digital. Ya, rekam jejak digital. Kemudian memahami keamanan digital bagi anak. Nah, anak-anak kita ya di dunia digital ini jangan sembarangan sehingga kita bisa mengamankan anak-anak kita dari kejahatan digital ini. Nah, keamanan digital ini terutama yang banyak dilakukan adalah fokusnya pada penipuan digital. Kemudian proteksi perangkat. Nah, pengamanan yang paling sederhananya. Ya, proteksi perangkat kerasnya ada kata sandi atau fingerprint authentication atau face authentifikasi. Nah, ini yang harus bisa mengamankan ya, perangkat kita. Kemudian proteksi perangkat lunaknya adalah Find My Device, kemudian backup data, antivirus, encrypt, full disk, dan shredded. Ya, sehingga setiap perangkat digital itu memerlukan pelindungan, ya, sehingga proteksi ini penting agar data kita ini di dalamnya juga tidak mudah diambil oleh orang lain. Ibu Heni, saya sudah berbicara berapa menit ini? Ya, rasanya udah lama. Baik, dilanjutkan kemudian data pribadi yang harus dilindungi. Nah, identitas yang terakhir, yang terlihat, ya, identitas yang terlihat di dunia digital itu biasanya adalah nama akun, ya, nama akun kita itu pasti akan terlihat. Kemudian foto profil pengguna, ya, yang menggunakan foto profil. Kemudian deskripsi pengguna, identitas lain yang tercantum dalam akun. Nah, ini adalah yang biasa terlihat. Ya, ini mungkin, tapi hati-hati juga ya, terutama dengan foto profil tadi ya. Kemudian identitas yang tidak terlihatnya yaitu ada PIN atau password atau sandi, kemudian two factor authentication, kemudian OTP, kemudian identitas lainnya. Nah, ini yang tidak terlihat dan jangan sampai diperlihatkan kepada orang lain. Ya, terkadang ada penipu ya yang akan menghack ya, meminta OTP, meminta PIN ya atau lainnya, identitas lainnya kepada kita dan digunakan oleh orang lain. Nah, ini harus kita hati-hati ya, jangan sampai kita terjebak ya kepada menyampaikan atau mengasih ya memberikan ya identitas yang tidak terlihat ini kepada orang lain. Ya, yang aman sih password ya atau kata sandi itu atau PIN itu di secara rutin ya, continue, itu ada pergantian ya, dirubah dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan terlalu lama ya, itu khawatir bisa digunakan oleh orang lain ya atau dihack. Kemudian ada data pribadi umum. Data pribadi umum itu biasanya adalah nama, kemudian jenis kelamin, kemudian kewarganegaraan, kemudian agama, tanggal lahir, pekerjaan, alamat rumah, kemudian email, nomor telepon, dan lain-lainnya. Tetapi dari data pribadi umum itu mungkin tidak ada ya, ada yang harus disembunyikan ya oleh kita, misalkan tanggal lahir ya, boleh juga pekerjaan atau alamat rumah ya, seperti itu. Ini bisa juga disembunyikan oleh kita ya, di privasi. Kemudian data pribadi khusus ya, data kesehatan, data biometrik genetika, kemudian tentang keuangan finansial kita, kemudian ras atau etnis, preferensi seksual, pandangan politik, data keluarga, data kejahatan, dan lainnya. Nah, ini adalah data-data pribadi, ya, data-data khusus yang harus kita sembunyikan. Ya, tidak boleh diumumkan ya, sampaikan kepada orang lain, diberikan sembarangan. Kemudian, nah ini tadi ya, mewaspadai penipuan digital. Ya, penipuan digital.
Ada banyak kerugian yang muncul, terutama kerugian yang sudah saya sebutkan tadi, kerugiannya adalah kerugian finansial. Ya, misalkan penipuan harga diskon barang atau produk yang ditawarkan. Ya, di situnya ada diskon barang ya, padahal hanya menipu saja. Atau identitas pelaku usaha atau konsumen yang fiktif. Ya, ini terutama kalau kita belanja, misalkan ya, kita padahal tokonya tidak ada. Kita sudah bayar, barangnya tidak sampai kepada kita. Kemudian ketidaksesuaian barang atau produk yang diterima dengan yang dipesan. Nah, ini juga kita harus berhati-hati dalam membeli barang secara digital. Kemudian kejahatannya itu ada scam, ya ada phishing, ada hacking. Ya, ini ada spam juga ya. Kalau spam sebetulnya tidak terlalu berbahaya, ya tidak menimbulkan kejahatan. Tetapi dengan spam ini juga kejahatan bisa timbul ya dengan spam itu. Yang pertama adalah scam, ya penipuan. Nah ini modusnya ada banyak. Ada phishing scam, ada shopping scam, ada malware scam, ada romance scam, ada investment scam. Ya. Nah, scam ini adalah merupakan sebutan untuk semua upaya penipuan digital. Ya, modusnya sangat beragam dan bisa jadi ada modus baru yang muncul selain yang disebutkan tadi. Namun ada modus yang paling sering dilakukan ya. Nah, ini modus yang sering dilakukannya. Yang populer yaitu phishing. Bentuk penipuan melalui telepon, ya ini scam ini bisa saja bentuknya melalui telepon, bisa melalui email, bisa melalui pesan, ya messenger, ya WA dan lain sebagainya. Dengan tujuan umumnya adalah untuk mendapatkan uang dari para korban. Nah, Bapak dan Ibu nanti tolong cerita ya kalau misalkan ada Bapak dan Ibu yang ikut Zoom meeting di sini, bagaimana tuh ya Bapak dan Ibu yang pernah ya tertipu baik melalui telepon atau melalui message ya messenger atau WA ya WhatsApp. Nah, ya biasanya ada beberapa pelaku ya untuk scam ini. Ya, scam ini bisa melalui peretasan akun, bisa impersonasi ya atau penjualan palsu, lowongan kerja palsu dan modus percintaan. Nah, ini adalah kejahatan-kejahatan yang bisa timbul. Nah, yang spam itu adalah perilaku menyebarkan informasi sampah ya kepada banyak penerima secara bersamaan. Jadi sampahnya itu notifikasinya itu disebar ya ke semua orang secara bersamaan. Ada yang motifnya itu iseng saja, tapi ada juga yang merusak ya, merusak server ya atau bahkan menyebarkan scam tadi. Ya dengan spam itu menyebarkan scam, kejahatan. Di dalamnya ada kejahatan. Ya. Misalkan ini udah masuk ke phishing ya kalau ini ya, yang tadi itu. Ini merupakan upaya meniru tampilan akun, ya. Kemudian tujuannya adalah membuat orang lengah, ya tanpa sadar itu mengisi informasi pribadi di akun atau website palsu, ya. Jadi phishing ini upaya meniru tampilan akun atau website. Ya, apabila kita masuk ke akun itu atau website tersebut, maka data pribadi, ya informasi pribadi kita itu diambil. Ya. Nah, phishing ini biasanya dilakukan untuk mencuri data pribadi, ya seperti username, password, nomor kartu kredit, kemudian nama pengguna dan lain sebagainya. Nah, ini phishing juga kerap digunakan tujuan hacking. Nah, ini contoh phishingnya.
Misalkan kita ada spam, ya. Selamat, SIM card Anda resmi mendapat PIN hadiah. Nah, di sini ada klik, ini ada bit.ly dan lain sebagainya. Padahal ini yang kita klik ini adalah scam-nya ya. Nah ini tadinya spam. Kalau kita abaikan tidak akan jadi masalah. Ketika kita klik saja yang warna biru-biru ini yang akan bermasalah. Ya, sehingga data pribadi kita bisa masuk di sini. Atau meminta menuliskan password, meminta nomor rekening, meminta nomor PIN, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti data-data kita, data-data yang harusnya kita lindungi di sini bisa masuk ya. Ini phishing seperti ini ya masuk. Nah, phishing itu tadi bisa menjadi hacking ya. Upaya mengambil alih kendali. Nah, hacking, dihack ya itu hacker ya namanya ya. Jadi misalkan WA kita dihack ya oleh orang lain, maka WA kita, WhatsApp kita digunakan oleh orang lain, dikendalikan oleh orang lain itu. Nah, ini disebut dengan hacking, ya dihack. Ya, banyak kejadian teman-teman kita, mungkin ya saudara-saudara kita atau orang-orang dekat kita menginformasikan ke kita, tolong jangan hubungi WA saya atau nomor saya ini dihack oleh orang lain, gitu ya. Modusnya ada yang minjam ya pinjaman uang ke teman-teman kita yang lainnya. Nah, serangan ini juga bisa diarahkan pada website atau sistem komputer. Nah, secara statistik ya peretasan terjadi ini karena kecerobohan pengguna. Misalkan memasang aplikasi ilegal, tidak sengaja mengunduh malware atau lupa logout ya padahal komputernya misalkan komputer orang lain sehingga bisa digunakan oleh orang lain ya aplikasi kita itu yang masih terbuka atau sering berganti perangkat ya. Ini akun yang di-hacking biasanya WhatsApp, FB, ya kemudian Instagram itu kadang-kadang juga digunakan oleh hacker ya. Kemudian peretasan akun. Nah, ini modusnya meminta OTP ya seolah-olah itu adalah kode lainnya. Misalkan ya Bapak Ibu ternyata WA kita menerima pesan seperti ini. Ya, Assalamualaikum. Selamat malam Kak. Maaf ganggu. Kami dari kasir Indomaret minta tolong sebentar. Tidak ada pelanggan, ada pelanggan kami yang beli voucher game. Kami salah input nomor. Jadi SMS-nya terkirim ke nomor kakak. SMS dari WhatsApp yang ada tulisan Thailand-nya. Ya. Karena ada kode 6 angka, nah ini minta dikirim ya kode 6 angka itu. Padahal itu adalah OTP punya kita. Nah dihack oleh dia. Nah ketika kita kirimkan ya 6 angka itu, nah inilah hackingnya. Nah gitu diretas ya diretas. Nah ini mengirimkan link palsu yang meminta kita mengisi username dan password. Bisa jadi seperti itu kalau tadi meminta OTP. Tentu saja ini akan menimbulkan kerugian. Ya, kerugiannya adalah akun diambil alih dan digunakan untuk menipu oleh si penipu tadi. Nah, biasanya untuk meminjam uang, mengambil akses dan lain sebagainya. Ini kejahatan-kejahatan yang sering terjadi. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak ada yang terkena ya seperti itu. Kemudian impersonasi. Ini berpura-pura menjadi orang atau institusi tertentu. Ya, modusnya itu kemudian seringnya disertai
penawaran bantuan atau mengajak bisnis palsu. Ya, ada penawaran bantuan, kemudian minta transfer dulu misalkan gitu ya. Nah, padahal itu adalah bantuan palsu. Kerugiannya korban mengirimkan uang untuk pencairan bantuan, kemudian mengambil alih akun perbankan korban, atau investasi palsu. Nah, ini juga di investasi ya kita harus berhati-hati nih. Ya, banyak kejadian. Ya, investasi kita sudah menyimpan uang misalkan 500 juta atau bahkan ada yang 1 miliar ya. Kalau guru mungkin ada juga sih yang sampai 50 juta gitu ya. Di investasi begitu padahal dia adalah investasi palsu. Nah, ini harus dilihat ya, ini masuknya ke impersonasi namanya kejahatannya. Misalkan ada info dari BRI nih, contoh ya masuk. Nah, kepada nasabah yang terhormat, sehubungan adanya pembaharuan dari layanan Bank BRI untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan nasabah berinteraksi mulai nanti malam, pergantian hari dan tanggal. Pihak Bank BRI mengubah tarif transfer bank lain. Tarif 6.500 per transaksi, tarif baru 150.000 per bulan. Nah, konfirmasi persetujuan. 1 setuju, 2 tidak setuju. Nah, ini padahal adalah bukan dari BRI. Ya, ini pura-pura menjadi orang BRI padahal dia bukan. Nah, ini masuk ke impersonasi, ya, nama kejahatannya. Kemudian bisa juga penjualan palsu. Ya, modusnya menawarkan barang dengan harga murah melalui media sosial. Ya, ini di HP nih, padahal penipuan gitu ya. Nah, kerugiannya adalah membeli barang dari penipu dengan mentransfer sejumlah uang, tapi barangnya tidak dikirim. Ya, penjual tidak bisa dihubungi kembali setelah uang itu ditransfer oleh kita. Nah, ini penjualan palsu. Ya. Atau juga bisa lowongan kerja palsu. Ya, modusnya adalah menawarkan lowongan pekerjaan yang menarik, terkadang disertai kompensasi yang menggiurkan. Ya, kerugiannya adalah meminta sejumlah uang kepada korban sebagai biaya administrasi pendaftaran ya, agar dapat diterima pekerjaan tersebut. Nah, ini nyogok gitu ya, ada uang pelicin, dia diminta uang pelicinnya padahal itu adalah palsu. Nah, yang terakhir adalah modus percintaan, ya berpura-pura menjadi orang dengan berpenampilan dan profesi menarik. Nah, sekarang kan banyak AI ya, orang yang kurang cakep juga bisa menjadi cakep gitu ya dengan AI. Ya, berpura-pura gitu, padahal mah udah aki-aki ya gitu ya. Eh, fotonya di profilnya foto profil yang masih muda atau menggunakan video-video yang memudahkan kembali ya wajahnya gitu ya sehingga menarik penampilannya, kemudian ada yang tertarik lawan jenisnya, kemudian ya dan selanjutnya itu ya pura-pura itu percintaan. Atau terkadang juga dengan mencuri edit foto profil orang lain ya, kalau tadi kan wajahnya yang kurang bagus menjadi bagus ya gitu, tapi juga bisa mengedit ya profil orang lain ya berbeda sama sekali dengan wajahnya, atau juga merayu korban ya dengan modus cinta ini langsung seperti itu. Ini kerugiannya ya dari modus tersebut. Penipu itu merayu korban untuk dapat mengirimkan sejumlah uang ya untuk berbagai alasan. Ya, hati-hati Pak Usep ya. Nah, ini kalau ada yang menipu ya seperti ini merayu ya wajahnya cantik ya gitu ya. Ya untuk apa? Ya itu meminta uang ya. Seperti keluarga yang sakit atau menebus hadiah yang tertahan di bea cukai misalnya karena sudah akrab dengan kita dan lain sebagainya, maka kita percaya aja gitu ya. Ini modus dengan modus percintaan. Ya itu Bapak dan Ibu kejahatan-kejahatan yang bisa timbul ya.
ada 3 pengamanan ya untuk kita amankan ya. Yang pertama adalah diri kita sendiri ya sebagai pengguna ya, brainware-nya. Nah, ini sebagai user kita ya harus berhati-hati. Kemudian hardware kita juga harus kita protect dan juga software kita juga harus aman. Ya, seperti itu. Nah, upaya-upaya pengamanan digitalnya. Ya, ini keamanan digital ya. Ada pengamanan perangkat, menghindari penipuan, kemudian pengamanan identitas, mewaspadai, rekam jejak, dan keamanan anak. Ya, ada 5 tadi ya. Untuk perangkat, ya pengamanan perangkat adalah memasang password yang kuat, ya tadi ya. Kemudian mengunci perangkat. Nah, ada kunci perangkatnya, kemudian memasang fitur ekstra, ya itu kalau dalam perangkat. Untuk menghindari penipuan, itu menghindari scam. Ya, kalau ada scam kita abaikan. Nah, kemudian ada phishing, menghindari phishing. Kemudian kritis dan atas informasi yang masuk. Ya, kita harus cek nih informasi ini benar apa salah. Kalau misalkan kita menerima informasi dari BRI, ya BRI kita telepon dulu benar apa tidak nih. Ya. Atau informasi dari kepolisian katanya gitu ya, anak kita atau saudara kita misalkan sedang di polisi. Nah, informasinya itu harus cross check ke polisi benar nggak di tempat itu ada. Atau lain-lainnya gitu ya. Kemudian pengamanan identitas, mengamankan identitas personal, terutama adalah nomor KTP, nomor KK, atau informasi perbankan, ya itu nomor PIN atau nomor rekening, ya itu harus kita amankan. Jangan sampai ke orang lain ya diberikan. Kemudian menjaga kode PIN dan menjaga kode OTP. Kemudian mewaspadai rekam jejak. Ini membatasi unggah konten. Ya, jangan terus mengunggah setiap hari konten-konten kita. Ya, rekam jejaknya akan ketahuan kalau kita setiap hari mengunggah ya di media sosial atau lainnya. Rekam jejaknya akan ketahuan kita ada di mana nih gitu ya. Sedang apa nih kita, nah, gitu ya. Kemudian menjaga nama baik. Ya, menjaga nama baik artinya apa? Kita harus menginformasikan tentang diri kita itu yang baik-baik saja. Ya, jangan yang jelek-jeleknya. Ya. Nah, sekarang ini guru itu banyak yang membuat konten nari-nari dengan siswa atau melakukan pornografi ya dengan siswa itu, nama baik kita tercoreng ya di dunia digital. Kemudian mengunggah yang baik saja. Yang baik saja. Mengunggah yang baik-baik, jangan yang jelek-jeleknya. Kemudian menghapus atau memprivate konten sensitif. Itu mewaspadai rekam jejak kita. Ya. Kemudian keamanan anak juga harus diamankan nih di dunia digital. Terutama apabila anak kita sedang berselancar ya di dunia maya, harus kita dampingi ya, atau oleh kakaknya, oleh ayahnya, oleh ibunya. Jangan sampai dia tidak terkontrol. Tidak terkontrol apa saja kan gitu ya bisa diakses ya oleh anak-anak kita itu. Kemudian menjaga privasi, ya, menjaga privasi. Kemudian menghindari cyberbullying. Kemudian mengamankan diri dari kejahatan digital. Ya, anak-anak itu banyak dieksploitasi ya kejahatan digital ini melalui kejahatan digital. Ya Bapak dan Ibu, kita lanjut. Itu tadi keamanan ya berkaitan dengan literasi digital.
Di dunia digital itu banyak media yang tersebar, sehingga kita harus bisa mencerna berita, bijak dalam mencerna berita di media sosial. Bagaimana? Nah, ini kita harus mengenal berita di media digital ini. Ya, berita itu kan bertujuan untuk memberikan informasi yang sebenarnya, ya sesuai dengan peristiwa yang diberikan. Ada yang bernuansa hiburan, edukasi, pencerahan publik, dan memecahkan masalah. Ya, ini jenis-jenis beritanya. Ya, ada 3 kegiatan. Ya, ada 3 berita. Yang pertama adalah jenis straight news, yang kedua adalah features, kemudian investigatif. Nah, berita yang langsung menyampaikan informasi secara detail kepada pembaca. Ini namanya straight news, ya, berita yang langsung menyampaikan informasi secara detail kepada pembaca. Kemudian feature, ya, berita yang bernuansa sastra agar pembaca larut dalam narasi yang disajikan, itu features. Kemudian investigatif, ya, berita yang bertujuan memecahkan kasus tertentu seperti kerja-kerja detektif. Ya, ada spionasenya, ya, seperti spionase. Nah, ini ada contoh-contoh berita yang ada 3 jenis berita tadi. Nah, yang tengah ini kisah ranger perempuan di Aceh, semangat lindungi hutan sumber kehidupan. Kalau melihat kalimatnya, coba kita lihat, pukul 5 pagi kokok ayam terdengar. Sumini segera bangun dari tidur lelapnya dan bergegas melakoni kegiatan rumah tangga seperti mencuci piring dan membereskan rumah. Selepas salat subuh, perempuan 46 tahun itu berjalan menuju pabrik pembuatan tempe tempatnya bekerja sebagai buruh dari pagi sampai siang. Nah, ini termasuk kemana nih? Ya, berita yang mana nih? Ini beritanya adalah berita feature, ya, berita yang bernuansa sastra, ya, agar pembaca larut dalam narasi yang disajikan. Ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada contoh di sebelah kiri, Universitas Indonesia hadirkan pembangkit listrik tenaga sampah. Ya, salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan, nah, listrik tenaga sampah. Ya, pemasangan sampah dengan cara menangani, ya, sampah sebagai upaya menuju green energy. Nah, kalau kita lihat ini adalah berita langsung menyampaikan informasi secara detail kepada pembacanya, straight news. Nah, yang di sebelah kanan ada faktor komersial di balik bencana gangguan ginjal akut. Ya, tragedi kematian 143 anak akibat gangguan ginjal dan lain seterusnya. Ini masuk ke berita yang ketiga, investigatif. Ya, berita bertujuan memecahkan kasus tertentu. Oke. Nah, dari berita-berita itu ada beberapa berita yang mungkin sebenarnya tidak cocok, ya, atau ada kesalahan-kesalahan atau penyalahgunaan informasi. Ya, kategori kesalahan informasi itu lebih dasarkan pada intensi atau tujuan dari informasi tersebut yang disajikan. Ya, merentang dari kemudian ketidaksengajaan hingga sengaja. Jadi disajikannya itu bisa tidak sengaja, bisa karena disengaja untuk memanipulasi, ya, dan merugikan banyak orang. Nah, jenis informasi yang disorder ini, ya, yang penyalahgunaan atau kesalahan informasi ini, ada misinformasi, ada disinformasi, ada malinformasi. Nah, misinformasi ini adalah informasi yang tidak sengaja, ya, oleh si penulis, ya, karena adanya ketidakpaham tentang peristiwa dan konteksnya. Nah, penulis beritanya tidak paham peristiwa dan konteks, tapi tidak disengaja, ya itu. Kemudian kalau disinformasi itu ada
berpotensi untuk memanipulasi peristiwa untuk mempengaruhi publik, ya baik oleh media, objek berita maupun informan. Itu sengaja ya untuk memanipulasi data, ya untuk mempengaruhi orang lain itu yang membacanya. Dan yang ketiga adalah malinformasi, itu informasinya mengandung kebenaran tapi digunakan untuk keperluan yang merugikan pihak lain. Nah, informasinya itu benar, tapi ternyata untuk merugikan orang lain. Bapak dan Ibu, beberapa waktu yang lalu itu ada informasi ya yang disajikan oleh Trans7, yaitu expose apa itu ya kemarin ini ya, itu memberitakan tentang keadaan di pesantren Lirboyo ya kalau tidak salah. Itu digambarkan ada santri-santrinya ngesot ya kepada kiainya, cium tangan bolak-balik, kemudian ngasih amplop dan lain sebagainya. Nah, ini untuk memanipulasi kegiatan di pesantren yang buruk ya gitu ya. Ini adalah informasi yang termasuknya disinformasi ya, untuk memanipulasi peristiwa itu untuk mempengaruhi publik. Nah, ini Bapak dan Ibu. Sehingga kiai itu menjadi orang kaya ya akibat dari disering dikasih amplop ya oleh santri-santrinya. Nah, menggunakan katanya sarungnya juga sampai 12 juta harganya. Nah, ini juga adalah salah satu bentuk informasi ya yang menimbulkan kecemasan, terutama orang-orang yang menjadi objek berita tadi. Ya, atau orang-orang yang bersinggungan dengan itu. Ya. Ini sudah klarifikasi ya dari pihak Trans7-nya juga sudah meminta maaf dan ya mudah-mudahan ini tidak berkelanjutan. Nah, selain itu juga ada hoax, ya ada hoax. Contoh misalkan di tahun 2017 nih ada informasi cumi-cumi raksasa di Pulau Seram, Maluku. Ya ada gambarnya cumi-cuminya 17 meter. Nah, ini besar sekali. Nah, ini harus kita waspada. Ini adalah hoax, ya. Nah, mengapa orang mudah terkelabui hoax atau berbagai kesalahan atau penyalahgunaan informasi? Ya, karena tingkat literasi itu harus menjadi penentu utama, ya, sehingga mudah atau tidak mudah seseorang itu termakan informasi yang tidak benar atau hoax. Salah satu penyebabnya misalkan satu ya itu adalah hanya baca judul saja. Padahal judulnya itu sangat menantang ya. Itu ya. Nah, itu bisa saja tidak sesuai dengan isinya judul itu. Ya, space judulnya memang terbatas misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah echo chambers, ya seorang yang cenderung menerima informasi yang sama terus-menerus akibat dari informasi yang ia pilih sendiri. Dan akhirnya cenderung yakin kebenarannya. Ya, informasinya terus-menerus itu padahal tidak benar. Kemudian dorongan emosional, sentimen, perasaan suka atau tidak suka, ya, perspektif personal, perspektif politik, ya mempengaruhi kepercayaan seorang pada akurasi sebuah berita. Kemudian yang keempat, tidak terbiasa cross check. Ya ini ya kelemahannya. Nah, kalau kita mengecek ya, informasi atau opini atau faktanya, cek kelengkapannya. Di dalam berita itu harus mengandung 5W 1H. Cek dengan sumber informasi lain. Ya. Kemudian yang kelima, tidak melihat kredibilitas sumber informasi. Nah, siapa pengguna medsosnya, siapa pemiliknya, redakturnya, medianya, dan lain sebagainya. Kalau tidak dikenal, yaitu bisa saja informasinya informasi hoax, informasi salah, atau informasi yang disalahgunakan. Dan yang terakhir adalah tidak paham satir, atau karena terdapat konten atau media yang bersifat satir itu namun dipahami sebagai berita yang faktual, ya, padahal tidak benar. Ya Bapak dan Ibu, itu tadi
berkaitan dengan literasi digital. Nah, itu semuanya ya berkaitan dengan etika dan kewaspadaan kita di dalam menggunakan literasi digital supaya kita menjadi orang yang bijak, ya orang yang bijak. Nah, Bapak dan Ibu, saya sedikit saja akan menyampaikan ya ada beberapa aplikasi ya yang harus kita gunakan, terutama adalah yang berkaitan dengan atau ada hubungannya ya dengan pekerjaan kita. Ya, ini masuknya ke digital skill nanti ya, digital skill. Nah, kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital aplikasi ya. Ini sebetulnya untuk penggunaan aplikasi itu kita akan ada dua sesi ya, sesi yang akan disampaikan mungkin di pertemuan berikutnya itu berkaitan dengan bagaimana kita memahami aplikasi-aplikasi. Nah, saya di sini akan menyampaikan beberapa saja yang bisa, tidak semua ya. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga sudah melakukan ini. Ya, kita buka salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan, ya, terutama berkaitan dengan mana ya? Oke. Oke, Bapak Ibu. Oke. Ada satu aplikasi yang bisa kita gunakan ya di dunia digital yang bisa kita ini sebetulnya sudah tidak asing lagi buat kita. Yang bisa kita gunakan yaitu salah satunya adalah ChatGPT. Nah, ini yang sangat apa? Terkenal ya, populer ya. Nah, ini nggak bisa ya. Ini kenapa begini, Bu? Oke, saya akan menggunakan yang lain ya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah pernah menggunakan ya, bahkan sudah sering dilakukan ya. Ini platform ini bisa kita gunakan untuk keperluan kita ya, apa yang kebutuhan kita ini bisa salah satunya kita bisa menanyakan ingin dibuatkan misalkan CP atau ATP ya untuk guru terutama nih. Ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa nih. Ya. Ini masih terlihat Bapak Ibu? Masih Pak. Masih ya? Si. Oke. Nah, di sini kita bisa aduh, kok nggak bisa ya. Nah, ini ya. Kita bisa menanyakan di sini. Ya, promnya apa? Ya, perintahnya itu harus kita jelas. Ya, misalkan ini yang sederhana saja pertanyaannya. Ya, melalui ChatGPT ini misalkan buatkan ATP
fase D 2025. Coba kita lihat ya hasilnya seperti apa. Nah, maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Ini ada kolomnya, ada nomor, dan tahun pelajarannya 2025-2026, mata pelajaran matematika fase D. Nomor 1, CP-nya elemennya adalah bilangan, kode TP-nya B1. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat membaca, menulis, membandingkan bilangan bulat, melakukan operasi aritmatika pada bilangan bulat, dan menyelesaikan masalah kontekstual. Kemudian lingkup materinya bilangan bulat, kemudian sebentar. Nah, bilangan bulat, garis bilangan, operasi tambah, kurang, kali, bagi, faktorisasi prima, dan FPB. Ya, nah ini nanti coba terus harus kita konfirmasi lagi. Ya. Ini ada catatan pentingnya. Ya. Nah, kemudian ini bisa kita copy. Nah, ini kita kopikan nih. Kita copy, masukkan di Word. Ya, masukkan di Word. Di sini kita paste. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah melakukan ya. Nah, ini harus kita cross check nanti. Ya, benar enggak ya? Ini sesuai dengan CP terbaru. Ya, BSKAP ya nomor 046 tahun 2025. Nah, ini harus sesuai. Di sini sudah ada alokasi waktunya, jumlah jam pelajaran. Nah, ini bisa kita kelasnya, semesternya sudah ada nih. Kelasnya kelas 7, semesternya semester 1. Kemudian bilangan B2 itu kelas 7 semester 1. B3 itu kelas 8 semester 1, 14 jam. Nah, walaupun mudah tetap kita harus cross check ya dengan situasi di sekolah kita. Ini contoh. Kemudian di sini ada ini lagi nih. Ya, ada lanjutannya. Jika Anda bersedia, saya bisa susun file lengkap ATP. Ya, formatnya bisa cetak yang mencakup seluruh kelas 7, 8, 9 dengan rincian tiap semester untuk tahun 2020. Apakah Anda yakin Anda ingin membuatnya? Boleh kita jawab ya. Apa yang akan dia buatkan untuk kita? Nah, di sini ada pertanyaan, begitu jawab poin ini, saya langsung buat file ATP ya. Ada jenjangnya, nama sekolah. Nah, ini ya. Misalkan hanya SMP saja lah dulu. Ya, kemudian pembagian semesternya, apakah ingin saya buatkan per semester? Lengkap dalam satu dokumen. Buat per semester, ya. Kemudian apa lagi tuh? Kita coba saja ya. File formatnya, Word aja ya. Word. Kemudian yang keempat, gaya penulisan, ringkas, atau rincian penuh. Nah, kita lihat rincian penuh. Nah,
Nah, kita enter coba ya, apa yang akan dia lakukan. Nah, ada pertanyaan lagi. Jenjang SMP. Apakah Anda ingin ATP ini disusun per kelas dalam satu file atau setiap kelas punya file terpisah? Setiap kelas punya file terpisah. Ada pertanyaan lagi, apakah Anda ingin saya gunakan capaian pembelajaran matematik di sini ya? Apakah ingin ditambahkan identitas sekolah? Tidak. Hmm. Silakan tunggu sebentar. Dengan ChatGPT mungkin bisa semudah ini. Dan ini pun tergantung kepada apa yang kita inginkan. Bapak-bapak, ibu-ibu sering-seringlah ya dengan berinteraksi dengan ChatGPT. Nah, ini kita bisa unduh. Kita coba ya unduh ya. Ini sedang mengunduh ya. Nah, ini sudah selesai. Kita klik. Nah, seperti ini jadinya. Bisa kita ini salah satu mata pelajaran matematik. Apakah cocok tidak sesuai dengan kita? Kalau tidak,